Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk membahas tanah milik adat. Nah, tanah milik adat ini atau yang kita kenal kalau di Jakarta dan sekitarnya itu dinamakan tanah kirik. Demikian juga kalau di daerah-daerah lainnya itu mempunyai nama sendiri-sendiri ya, seperti ada tanah kititir kalau di Jawa Barat, petuk atau petuk D kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur, demikian juga tanah pipil di Bali, dan mungkin nama-nama lainnya di masing-masing daerah yang saya pun tidak hafal dan tidak tahu juga nama-namanya. Yang pasti tanah milik adat ini mempunyai nama sendiri di masing-masing daerah. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, tanah milik adat ini agak sedikit berbeda ya dengan tanah eigenom verbonding yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk tanah milik adat ini, di dalam UU-PA, ketika Undang-Undang Pokok Agraria itu lahir, maka ini memang harus dikonversi juga agar supaya tanah milik adat ini memperoleh sertifikat hak milik. Namun demikian, masa konversi itu tidak dibatasi oleh jangka waktu seperti halnya tanah eigenom verbonding. Oleh karenanya, tanah milik adat ini sampai saat ini memang masih diakui sebagai tanah hak milik. Maka dari itu, tanah-tanah milik adat ini bisa langsung diperjualbelikan dalam statusnya sebagai tanah bekas milik adat. Nah, jual beli dilakukan langsung dengan akte PPAT. PPAT itu adalah pejabat pembuat akte tanah yang masyarakat secara umum itu mengenalnya itu sebagai notaris, karena memang sebagian besar dari PPAT itu merangkap jabatan sebagai notaris. Namun untuk peralihan hak atas tanah itu kewenangannya ada pada PPAT, bukan ada pada notaris. Namun untuk jual beli tanah yang statusnya bekas milik adat ini itu pun ada batasannya ya, hanya bisa dilakukan 2 kali dengan akte jual beli. Jadi dari milik surat kirik awal, kemudian ketika dijual kepada pembeli dan pembeli pertama ini menjual lagi kepada pembeli kedua. Nah, pembeli kedua ini tidak bisa lagi menjual dalam status tanah itu masih bekas milik adat tadi. Namun demikian, dia harus menjadikan dulu tanah ini menjadi bersertifikat, baru kemudian bisa dia menjualnya. Oleh karena itu, ketika pembeli kedua ini membuat akte jual beli bersama dengan penjual di hadapan PPAT, biasanya kepadanya itu langsung disodorkan juga atau dimintakan yang bersangkutan untuk membuat pernyataan bahwa tanah yang dibelinya saat ini akan segera dimohonkan sertifikatnya di kantor pertanahan setempat melalui proses pendaftaran tanah. Nah, teman-teman sekalian, sekalipun demikian, ada hal yang perlu kita cermati, yaitu dengan terbitnya PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, yang salah satu ketentuannya menyatakan bahwa tanah-tanah bekas milik adat ini, surat-suratnya itu hanya akan mempunyai kekuatan berlaku sampai 5 tahun sejak terbitnya PP 18 tahun 2021 tadi. Itu berarti sampai dengan 2026 maka tanah ini sudah harus bersertifikat ketika akan diperjualbelikan. Karena surat-surat kirik tadi, ya saya sebut surat kirik aja, yang mewakili nama-nama lain di daerah lain begitu ya, untuk surat-surat hak milik adat ini. Nah, surat-surat kirik tersebut kemudian dengan ketentuan yang memberlakukan hanya 5 tahun lagi umurnya dari si surat-surat kirik itu, dari tahun 2021 berarti tahun 2026 itu surat-suratnya hanya berlaku sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Oleh karena memang tidak bisa lagi diperjualbelikan dalam status seperti itu. Nah, namun si pemilik tanah bekas milik adat tadi masih mendapat prioritas untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah tersebut agar kepadanya
diberikan status hak atas tanah dan memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saat ini pemerintah kan mempunyai program pendaftaran tanah yang dinamakan PTSL, pendaftaran tanah sistem lengkap. Nah, melalui PTSL ini masyarakat bisa mengajukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak milik tanpa harus membayar biaya-biaya. Itu programnya. Namun kenyataan di lapangan seperti apa? Apakah memang benar-benar tidak dipungut biaya dan sebagainya? Nah, itu realita di lapangan saya tidak tahu ya. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga masyarakat masih tetap dipungut biaya-biaya itu. Nah, namun demikian, untuk pajak-pajak dan BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya, itu tetap harus dibayar. Namun demikian, ketika proses pendaftaran melalui PTSL ini berlangsung, apabila masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya melalui mekanisme PTSL ini pada saat berlangsungnya proses tersebut belum memiliki cukup dana untuk membayar pajak-pajak tersebut, maka sertifikat tersebut tetap dapat terbit. Sertifikat hak milik tetap dapat diberikan kepada si pemohon. Namun di dalam sertifikat itu akan ditulis bahwa atas sertifikat ini masih terhutang pajak atau BPHTB yang harus dibayar. Itu artinya ketika si pemiliknya walaupun sudah memperoleh sertifikat tanah tersebut, ya belum bisa dilakukan perbuatan hukum apapun atas tanah tersebut selagi kewajiban-kewajiban atas pajak dan BPHTB itu belum terbayarkan atau belum terselesaikan pembayarannya. Jadi kalau dia mau jual beli atau maksudnya dia mau jual atau dia mau hibahkan atau mau dijadikan sebagai jaminan kredit di bank, maka itu belum bisa. Selesaikan dulu terhutang pajak dan BPHTB-nya itu. Kalau itu sudah selesai, baru bisa dilakukan tadi, mau dijual, mau dihibahkan kepada anaknya mungkin ya, atau mau dijaminkan sebagai jaminan kredit di bank. Nah, melihat peraturan perundangan saat ini yang berlaku, maka sebaiknya bagi pemilik-pemilik tanah yang statusnya masih tanah milik adat, mulai saat ini segeralah Anda semua mendaftarkan tanah Anda tersebut agar segera memperoleh status hak milik atas tanah dan memperoleh sertifikat. Rajin-rajinlah bertanya kepada Pak RT atau Kepala Desa atau Pak Lurah di mana lokasi tanah Anda berada, kapan program PTSL di wilayah tersebut akan dibuka, sehingga Anda juga bisa segera mengikuti program PTSL itu untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian Anda terhindar dari nanti kehilangan tanah atau terhindar dari permasalahan tanah ketika, kalau sekarang 2022 berarti 4 tahun lagi ya, ketika 4 tahun lagi surat-surat kirik tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku dan hanya menjadi petunjuk bagi pendaftaran tanah. Menjadi petunjuk bagi pendaftaran itu berarti di situ sudah dikunci. Memang tidak bisa dilakukan perbuatan hukum lain atas tanah itu selain surat itu menjadi petunjuk untuk pendaftaran tanah. Artinya, ketika Anda mendaftarkan tanah untuk memperoleh sertifikat di tahun 2026 nanti, maka surat itu bukan lagi menjadi alat hak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai pemilik. Bisa jadi hal seperti itu menjadi rentan karena memang surat-surat tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, atas penjelasan saya tersebut, semoga hal ini menjadi manfaat bagi Anda semua, terutama bagi semua masyarakat yang masih mempunyai tanah berstatus tanah adat, tanah kirik, tanah petuk tadi. Segeralah menyelamatkan aset Anda, menyelamatkan kepemilikan Anda, segeralah daftarkan, mumpung sekarang juga ada program pensertifikatan gratis yang namanya PTSL. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.